Halo cuy, apa kabar nih? Tentunya kalian harus sehat selalu ya, dan semoga apa yang diinginkan segera tercapai. Kali ini Mimin mau review film lagi nih untuk kalian, supaya hari-hari kalian penuh dengan warna dan keceriaan. Dan Mimin juga minta doa serta dukungannya dengan cara klik tombol subscribe dan komen, like, dan kalau tidak keberatan silahkan dibagikan juga ya guys. Sebab film ini sangat menarik sekali untuk kalian tonton cuy. Hari ini Mimin mau sajikan film yang berjudul The Boys Next Door, yang mengisahkan seorang emak-emak yang kepincut dengan tetangganya yang masih berondong. Bahkan mereka berdua sampai bermain kuda-kudaan cuy. Nah, daripada penasaran, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Fierce, yang rumah tangganya hancur karena suaminya selingkuh dengan rekan kerjanya di kantor. Di hari itu, Fir sedang bersama saudara perempuannya yang bernama Vicky. Saat itu, Fir ngasih tahu kalau ia dengan mantan suaminya yang bernama Gerard mau berkumpul hanya untuk makan malam bersama anak mereka. Namun, kakaknya memperingati Fir kalau dia harus jaga jarak dengan mantannya dan harus move on. Tapi Fir masih sangat bimbang sebab hatinya masih sangat mencintai Gerard, meskipun ia sudah pernah diselingkuhi. Tak selang berapa lama, akhirnya mereka berkumpul dan merayakan ulang tahun anak mereka yang bernama Kevin. Saat itu mereka berdua memberikan hadiah ulang tahun untuk Kevin, yaitu sebuah komputer gaming yang selama ini diinginkannya. Walaupun Kevin sangat benci dengan ayahnya, tapi ia mencoba ngasih kesempatan kedua untuk ayahnya. Jadi, ia ingin mencoba ngajak liburan ibu dan ayahnya pekan ini. Tapi ibunya belum siap jika harus liburan bersama. Keesokan harinya, Kevin mau pergi ke dokter, tapi mereka terhambat karena pintu garasinya macet guys. Dengan segala cara mereka coba membukanya, tetapi tidak berhasil cuy. Tiba-tiba seorang berondong datang untuk membantu mereka berdua. Berondong itu bernama Noah. Noah adalah tetangga mereka yang tinggal bersama pamannya. Pamannya ngasih tahu kalau Noah seorang yatim piatu. Orang tuanya meninggoy akibat kecelakaan. Jadi pamannya ngajak Noah untuk tinggal dan bersekolah di sana. Noah langsung memberikan kesan yang baik di hadapan Fir dan Kevin. Bahkan Noah dan Kevin pergi berdua untuk mencari barang material untuk memperbaiki pintu garasi yang rusak. Sesampainya di material, Kevin merasa malu sebab ia bertemu dengan penjaga tokonya. Dan Kevin pun merasa malu karena cewek itu cewek yang disukai Kevin di sekolah. Sesaat kemudian Kevin diganggu oleh teman sekolahnya yang sering membulinya. Pada malam harinya saat mau tidur, tak sengaja Fir melihat Noah dari jendela kamarnya yang sedang merawat dan menidurkan pamannya yang sedang sakit. Hal itu tentu saja membuat Fir semakin terkesima pada Noah. Gak hanya itu cuy, Noah sepertinya semakin menarik hatinya Fir ketika Noah ngajak Kevin untuk membantu memperbaiki mobilnya. Menurut Fir itu kegiatan positif buat Kevin dan tentu saja Fir menyukai kegiatan tersebut. Komunikasi antara Fir dan Noah semakin erat dan ternyata Fir berprofesi sebagai seorang guru di sekolah Kevin dan kebetulannya Noah juga akan bersekolah di sana guys. Saat suatu malam, Fir lagi-lagi tanpa sengaja melihat Noah dari balik jendelanya. Namun kali ini berbeda, ia melihat Noah tidak memakai baju dan celana. Melihat itu, Fir malah ngerasa gemes dan ingin nyedot pipanya guys. Apa mungkin hal itu akan terjadi? Sabar cuy, perjalanan kita masih panjang. Hehehe. Lalu pada malam hari berikutnya, Fir berpulang kencan buta yang diadakan Vicky untuknya. Tetapi semuanya tidak berjalan lancar. Fir malah pulang duluan meninggalkannya. Sesampainya di rumah, ia mendapatkan telepon dari Noah untuk meminta bantuan. Dan langsung saja Fir menghampiri Noah. Setelah sampai di rumah Noah, mereka ngobrol sambil minum-minuman. Sampai akhirnya terbawa suasana angin malam. Ditambah lagi cuacanya hujan cuy. Ini membuat suasana semakin mendukung. Awalnya Fir malu-malu dan menolak. Tetapi karena sawah miliknya sudah becek, akhirnya Noah membajah sawah miliknya si Fir sampai bedug subuh. Saat bangun, Fir nampak menyesali kejadian semalam. Katanya itu bukan hal yang baik dan benar. Tapi bertolak belakang dengan Noah. Ia merasa kalau kejadian semalam adalah bukti kalau mereka berdua saling menyukai dan mencintai.
Tapi Pir tetap menyesali hal itu. Akhirnya Noah marah dan mengusirnya dari rumahnya. Keesokan harinya, Kevin dan ayahnya datang dan berniat mau makan malam bersama lagi. Tapi Pir merasa gugup dan gelisah, apalagi waktu itu ada Noah ke rumahnya, yang membuat Pir semakin salting. Gerard dan Pir memang sudah bercerai, namun Gerard ingin rujuk kembali dan membina keluarga yang utuh. Menurutnya setiap orang memiliki kesempatan kedua, jadi kenapa tidak? Pir lalu tersenyum dan sangat senang mendengarnya. Tapi kebalikannya untuk Noah, sesaat sedang di sekolahan dan mengajar, Pir kedatangan siswa baru yang tak lain adalah Noah. Padahal ia tidak meminta kepala sekolah untuk memasukkan pada kelasnya. Katanya ia mendapatkan surat rekomendasi dari Pir. Tentu saja ia bingung padahal ia tidak melakukannya. Dan ternyata itu ulahnya si Noah yang membajak laptopnya saat berada di rumahnya. Semenjak itu banyak kejadian aneh terjadi. Lalu Pir memperingati Kevin untuk tidak terlalu dekat dengan Noah karena khawatir kenapa-napa. Dan benar saja, si Kevin diajarin cara menembak cuy dan dicuci otaknya supaya ia membenci ayahnya yang berniat untuk rujuk kembali dengan ibunya. Pada malam hari, Noah melihat Pir dan Gerard semakin dekat kembali dan hal itu membuatnya marah. Tak lama setelah itu, Noah dengan gagah berani mendatangi Pir sambil emosi dan ia berkata agar Pir menjauhi Gerard. Jika tidak, ia akan menerornya. Hingga di pagi hari, terlihat Pir yang masuk kelas duluan. Ia melihat banyak foto sedang kuda-kudaannya terpampang di kelasnya. Ia pun dengan cepat melepas foto-foto itu sehingga ia harus ditegur oleh kepala sekolahnya karena terlalu lama membiarkan muridnya menunggu di luar. Tak berhenti di situ, kejadian aneh pun menimpa Kevin dan Gerard. Kala itu Kevin dan ayahnya sedang naik mobil. Saat ia mengendari mobilnya, Kevin merasa kalau rem mobilnya tidak berfungsi. Untungnya mereka lolos dari maut dan hanya mobilnya saja yang lecet-lecet cuy. Pir yang menyadari hal itu langsung bengong apa yang terjadi dengan mobilnya. Akan tetapi di rumah sudah ada Noah sedang ngobrol bersama Gerard dan Kevin. Pir kembali terlihat cemas dan was-was dan ia berpura-pura mau menyiapkan makanan. Tiba-tiba Noah datang mendekatinya ke dapur. Tanpa basa-basi Noah langsung mencengkram gunung kembar milik Pir. Setelah itu Pir bertanya pada Noah, apa sih maunya? Noah menjawab kalau ia ingin bersamanya dan melarang Pir untuk rujuk dengan suaminya. Jika tidak mau, ia mengancam akan menyebarkan video kuda-kudaan mereka malam itu. Pir berontak dan tidak mau menuruti keinginan Noah. Di keesokan harinya, Pir lalu curhat pada Vicky atas apa yang terjadi antara dirinya dengan Noah. Dan itu memanglah suatu kesalahan besar yang Pir lakukan. Dan mereka pun akan membuat rencana. Vicky akan pergi dengan membawa mobil Pir. Dan pastinya Noah menyangka itu adalah Pir. Sementara itu, Pir akan menghapus video rekamannya di dalam komputer Noah. Selain itu, dia juga menemukan folder yang isinya rangkaian jalur rem mobil. Artinya ada kemungkinan kalau Noah yang melakukan kerusakan pada mobil Gerard. Pir juga menemukan bukti kalau Noah yang telah menghabisi ayah dan ibunya dengan cara membuat mobilnya mengalami remblong. Pir berusaha menelpon Vicky dan akan ke rumahnya yang rencananya dia akan bilang yang ia temukan barusan. Tetapi sesampainya di sana, rumahnya Vicky terlihat gelap dan sepi seperti tak ada orang. Setelah masuk ia kaget melihat Vicky sudah meninggoy. Saat itu tiba-tiba Noah muncul menangkapnya dan Noah membawa Pir ke gudang belakang rumah Vicky. Di dalam gudang sudah ada Gerard dan Kevin dalam keadaan terikat dan terlihat juga Gerard yang sudah bonyok. Noah mengatakan inilah yang terjadi kalau ia tak menuruti permintaannya. Yaps, betul sekali. Mereka kini sedang berhadapan dengan psikopat yang sadis. Tapi Kevin dan Pir tidak hanya diam cuy. Mereka melawan dan menyebabkan gudangnya terbakar. Beruntungnya Pir bersama keluarganya bisa keluar dengan selamat dan Noah bisa dilumpuhkan dengan susah payah. Kejadian ini jadi pelajaran untuk Pir agar tidak tergoda dengan burung yang lebih muda, karena itu hampir saja kehilangan keluarganya. Cuman hanya karena penasaran ingin mencicipi burungnya berondong. Film pun akhirnya selesai.